بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
Rabbil Alamin alladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam faman shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil judi wal kiram, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, penceramah yang kita undang, Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Beliau masih dalam perjalanan, mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan tiba. Yang kita hormati orang tua kita, Ustaz Hartono dan yang lainnya, segenap pengurus Porkais, dan tak lupa aparatur pemerintah perwakilan dari Desa Sukamulya. Alhamdulillah hadir Bapak Esrandon, segenap tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir, kita bisa kumpul dalam acara rutin kita, kajian bulanan yang insya Allah malam ini yang akan memberikan materi adalah Kiai Haji Sonai Abdurrahman. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Mudah-mudahan kalau tidak salah malam Selasa, mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan, ya tentunya nanti berdasarkan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Akan tetapi biasanya kalau awal Ramadan nggak terlalu dipantau itu sidang isbat. Nanti kalau akhir Ramadan baru diplototin. Kira-kira jadi kagak lebarannya nih, gitu kan? Kalau awal Ramadan mah cuek-cuek aja, mau jadi kayak mau kagak kayak gitu kan. Ala kulli hal kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Maka sengaja kajian Porkais bulan ini diadakan menjelang bulan suci Ramadan. Kalau bulan kemarin itu berbarengan dengan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita undang kemarin Kiai Haji Fakhruddin. Malam ini silakan Pak Haji. Malam ini sengaja kita sudah mendekati Ramadan baru kita mengadakan kajian lagi. Walaupun kalau menurut jadwal biasanya setiap malam Ahad pertama tiap bulannya, tetapi lagi-lagi itu tidak baku, itu fleksibel saja sesuai dengan keadaan, termasuk menyesuaikan dengan jadwal pemateri. Sebab insya Allah kedepannya pematerinya ganti-ganti terus. Ya, alhamdulillah ini sudah kajian yang ke-5 ya, sudah ke-5. Nggak terasa sudah berjalan 5 bulan. Alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan melalui Porkais ini kajian ini berjalan terus. Supaya apa? Ini jadi wadah kita menuntut ilmu sekaligus wadah kita silaturahim. Makanya kita berharap
setelah kajian selesai ditutup, tidak langsung bubar. Ya, bapak-bapak yang jarang ketemu silakan disediakan kopi. Kita ngopi bareng dulu. Ya, jarang ketemu dengan Pak RT Basri, jarang. Ya, makanya melalui Porkais ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Sonaji Ketua DPC, dengan Pak Kesra gitu kan, dengan yang lainnya. Jadi yang paling utama menuntut ilmu perlu. Ya, menuntut ilmu penting. Rasul mengingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian selain menuntut ilmu, selain belajar, diadakan juga silaturahim. Makanya diajak yang belum hadir, diajak. Ayo kita datang ke majelis ilmu, insya Allah manfaatnya sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tinggal hitungan hari lagi, 3 malam lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang mesti kita persiapkan? Ini saya ngomong rada banyak juga nih, karena penceramah yang kita undang belum datang ini. Wayahnya iya kan? Apa yang mesti kita persiapkan? Sebab kita berharap Ramadan besok ini lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan acaranya begitu-begitu aja, lewat begitu aja. Ya biasa siang puasa, malam taraweh itu di awal-awal doang. Kalau udah lewat seminggu mah ya mundur teratur gitu kan. Mundur teratur, rata-rata DKM di mana-mana. Repotnya itu awal Ramadan doang. Sibuk nyiapin tikar, gelar sajadah, nyiapin tempat. Biasa berjalan cuma seminggu doang. Seminggu kemudian mereka pun sibuk lagi. Ngapain? Nyopotin tenda, tikernya dibalik-balikin gitu kan. Banyaknya seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan di tempat kita nggak seperti itu ya. Makanya perlu persiapan. Sebab kita nggak tahu Pak, Bu, nggak tahu berapa kali lagi kita ini ngalamin Ramadan. Bisa jadi Ramadan besok Ramadan yang terakhir buat RT Basri. Enggak, kita doakan panjang umur. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sampai kiamat kurang seminggu. Lamaan juga ya. Ya, kita nggak tahu berapa kali lagi kita akan ngalamin Ramadan. Ya, anggaplah Ramadan besok ini Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Supaya maksimal di dalam mengisi hari-hari, malam-malam di bulan suci Ramadan. Sebab harus kita ingat bahwa Ramadan ini adalah khususiat untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang mesti kita persiapkan? Tentu yang paling utama persiapannya adalah ilmu. Ya, ketika kita akan berangkat umroh, itu setidaknya ada manasik umroh, ada bimbingan bagaimana melaksanakan ibadah umroh, apa balasan orang yang melaksanakan umroh dan lain sebagainya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Syekh Ibnu Ruslan mengingatkan kita, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini sangat penting. Apalagi media belajar zaman sekarang sangat banyak. Kalau melalui offline melalui online deh gitu kan. Melalui online bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat baca dan lain sebagainya. Sangat banyak medianya. Oleh karena itu malam ini kita dengarkan baik-baik segala arahan, segala ilmu yang akan diberikan oleh guru kita Kiai Haji Sonai Abdul Rahman. Maka saya selaku pembina Porkais sekaligus atas nama Ketua Porkais yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para jamaah yang selalu mensupport acara ini. Alhamdulillah. Kalau kemarin kita adakan di luar karena berbarengan dengan Isra wal Mi'raj.
Sementara kalau malam ini cukup di dalam saja. Kita khawatir kalau kerumunan terlalu banyak, khawatir mengundang reaksi yang lain. Ya, makanya cukup di dalam saja supaya lebih khusyuk. Kemudian kita juga berterima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Sanai Abdul Rahman. Di tengah kesibukan beliau masih mensempatkan memberikan tausiah kepada kita malam ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian yang paling utama lagi, yuk sama-sama kita simak, sama-sama kita dengarkan arahan ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pembina Forum Kajian Islam Sukatani yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nurjani SPDI, dan juga beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Yayasan Muhammad Ahmad. Dan lama lagi marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah inti atau kajian inti dari guru kita Kiai Haji Sanai Abdul Rahman LC. Beliau adalah dari pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berkumpul bersilaturahim di tempat yang baik, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur thalabul ilmi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu banyak pintunya. Ada qiyamul lail, salat tahajud, ada salat duha, ada salat rawatib, ada sedekah, ada talabul ilmi. Ya, kalau sholat, puasa, haji, ya, zakat, ini yang wajib. Karena ada di dalam hadis qudsi itu, selama hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, dia takarrab ilayya bin nawafil. Nawafil itu amalan-amalan sunnah. Nah, ini pintu-pintu mendekatkan diri kepada Allah selain dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wajib maupun yang sunnah,
semua perintah-perintah tersebut baik dalam Al-Quran ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi, mesti semuanya itu berdampak sosial. Mesti semuanya itu untuk menghadirkan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Ayo coba lihat perintah yang wajib, perintah yang sunnah, yang tertuju untuk kepentingan pribadi itu nyaris tidak ada. Karena surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat luas kan. Jadi kalau mau masuk surga jangan sendiri, ajak yang lain. Jadi mentang-mentang sholat tahajud ini bagus, sampai kemudian merendahkan yang lain yang tidak sholat tahajud. Dikiranya surga itu milik dia atau milik bapak moyangnya. Surga itu luas. Maka ajak yang lain dan jangan pernah meremehkan, mengecilkan orang. Sebab ketika kita mengecilkan orang, khawatir orang yang kita kecilkan tadi itu, ini kecilkannya bukan kecil fisiknya, bukan. Jadi ngecilin itu meremehkan, dengan menghina kah, dengan mencaci maki kah, apapun namanya, yang jelas ada ketidaksukaan dia sama orang tersebut. Khawatir orang ini ternyata kekasih Allah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an ini pernah memberikan pernyataan yang bagus. Ridho Allah disembunyikan di dalam amalan seorang hamba, murka Allah disembunyikan pada maksiat manusia, kekasih Allah disembunyikan di tengah-tengah masyarakat awam. Jadi ada 3 pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ridha Allah disembunyikan di dalam amalan hamba, maksudnya jangan pernah sekali-kali meremehkan kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil, kebaikan itu kita anggap kayaknya nggak ada pahalanya ini, kayaknya nggak ada manfaatnya ini. Tapi kita tahu itu kebaikan. Jangan menghina, jangan meremehkan, kerjakan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, berusahalah untuk memaksa diri agar bisa melakukan kebaikan. Sebab bisa jadi di dalam kebaikan tersebut ada ridho Allah. Kenapa kita berbuat, kenapa kita beramal? Karena kita nggak tahu ridho Allah adanya di mana. Nabi memotivasi kita itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jadi jangan menganggap hina, menganggap remeh satu kebaikan walaupun kecil. Kenapa disembunyikan? Kalau nggak disembunyikan ridho Allah, orang itu fokusnya nanti ke satu amal aja. Ada pengumuman dari langit. Untuk hari ini, ridho Allah akan ditanam, akan ditempatkan pada sedekah tadi. Ini semuanya sedekah semua, karena pengumumannya dari langit. Di mana-mana orang sedekah, sampai nggak ada yang terima sedekah, semua sedekah semua. Sampai orang yang nggak punya pun berusaha untuk sedekah karena ada informasi dari
langit, tapi itu kan mustahil. Hari besoknya lagi pengumuman. Ridho Allah hari ini sampai nanti malam itu ada di istighfar. Oh, semuanya istighfar. Di mana-mana terdengar suara istighfar. Kenapa? Karena ada info dari langit. Tapi itu mustahil. Nanti besoknya lagi ada pengumuman. Ridho Allah itu akan diberikan ya kepada mereka yang sholat duha. Wah, kantor-kantor kayaknya kosong. Semuanya duha. Kenapa? Karena ada info dari langit. Enggak akan ada. Al-Quran, Nabi yang menjelaskan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan di dalam Al-Quran itu, semua kebaikan kerjakan, dan semua perintah kebaikan mesti ada dampak sosial yang harus lahir dari amalan tersebut. Kalau enggak, belum beres. Kalau yang wajib kan udah pasti kan, untuk sholat. Dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya itu adalah satu, kita memperhatikan waktu. Ada orang sholat rajin tapi menyepelekan waktu, berarti belum benar sholat. Menjaga kebersihan di mana dan kapan pun dia berada. Sholatnya rajin tapi kotor. Masjid dan sampah ada di mana-mana, berarti belum sholat. Ketertiban di dalam sholat itu harus tertib. Ini nggak tertib, acak-acakan. Dari mulai tingkat nasional sampai tingkat paling bawah, nggak tertib lalu lintas. Berarti sholatnya belum benar. Manajemen apalagi ketenangan, tumakninah itu di dalam sholat. Kita sholat, tetapi kerjanya bikin orang ribut. Kita sholat, tapi nggak pernah membuat tenang di masyarakatnya. Keberadaan dia itu ancaman bagi yang lain. Berarti belum sholat. Ada manajemen salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya kan janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya berjanji akan memberikan ketenangan, kedamaian, baik yang ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di mana saja saya berada, saya akan memberikan assalam. Tiba-tiba habis sholat udah bermusuhan. Jadi sholatnya belum benar. Sholat berjamaah kelihatan khusyuk sekali. Begitu keluar ada yang negur, ngucapin salam, melengos, belum benar sholatnya. Yang paling parah lagi assalamualaikum. Di sampingnya ada yang ngajak salaman, langsung kepret kamu. Nggak ada itu. Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Sakit hati dia. Sholat sehebat apapun nggak berdampak sama sekali. Baru saja ucap assalamualaikum. Meskinya kalau ada yang ngajak salaman, pasang senyum. Wah, salam atau langsung pegang tangan salam. Kenapa? Karena dia menganggap kita bisa jadi sholatnya diterima. Bisa jadi dosa kesalahan kita diampuni lewat jalur sholat ini. Maka dia menganggap kita bersih. Dia salaman, ngarap berkah. Pengennya kan begitu. Tiba-tiba nggak ada ajaran. Maka orang kayak begini ini dikir-dikirnya itu Masya Allah dipertanyakan. Sama seperti di Masjidil Haram umrah ataupun haji. Banyak kita lihat kalau habis sholat 5 waktu, di sana itu ada sholat mayit, bukan sholat gaib, sholat mayit. Yang lain pada sholat mayit dia sibuk zikir. Allah,
Kan disuruh perintah apapun berdampak sosial, harus ada unsur kemanfaatan. Ini diajak bareng-bareng, ayo kita doakan nih mayit nih, jenazah nih. Dia malah sibuk di zikir. Tinggalkan zikir, nanti habis sholat mayit baru dilanjutkan. Kan dalam ajaran sekian banyak sholat itu, jadi antaranya dan hampir keseluruhannya mesti menimbulkan kemanfaatan. Ikut sholat mayit dulu, baru setelah itu zikir. Jadi jangan habis sholat langsung yang lain pada itu sholat dia sibuk zikir. Insya Allah bisa jadi sholat mayit yang diterima zikirnya yang enggak. Kita kan nggak tahu. Karena tadi ada ridho yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau ada pengumuman, ridho Allah akan dititip pada mereka yang sholat mayit hari ini. Masjid penuh semuanya. Kalau ada orang yang mati hari itu dan nggak ada yang punya niat macam-macam nyari amplop apalah enggak. Karena semuanya tahu ada ridho Allah di sana. Tiba-tiba perkiraan dia yang hadir 200, 1000 yang hadir, bingung dia ngasih amplopnya kayak apa ini? Enggak ada info dari langit. Allah akan memberikan atau menaruh ridho pada mereka-mereka yang sholat jenazah. Makanya disembunyikan oleh Allah. Begitu juga puasa, zakat, haji, amalan-amalan sunnah juga sama, ada ridho, cuma kita tidak dikasih tahu. Kapan dikasih tahunya keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ada sebagian dikasih tahu di dunia, ada sebagian nanti di akhirat. Fakashafna anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadida. Jadi kami buka tabir nih, hari ini kami buka tabir. Sementara ini kan masih ditutup. Tiba-tiba dibuka. Begitu dibuka, kaget kita, bisa teriak kita. Kenapa saya nggak melakukan itu? Ya Allah, tahu-tahu begini kemarin saya korbanin. Jadi nyesel yang ada. Ada cerita yang tahun kemarin itu viral. Ya, cerita tentang Subhan sahabat Nabi. Jadi kalau yang pernah dengar ini mengulangi doang, artinya supaya ingat juga dengar. Jadi ketika mau sholat subuh, mereka Nabi biasanya sebelum imami melihat ke belakang. Tiba-tiba nggak seperti biasa, ini Subhan mana ini? Biasanya ada di pojok dia. Tiba-tiba nggak ada. Ada yang tahu Subhan kemana? Nggak ada yang tahu. Udah kita tunggu. Karena sholat subuh. Kenapa ditunggu? Sambil mengasih kesempatan mereka supaya qobliyah subuh. Nah ini juga pelajaran buat kita, terutama yang jadi pengurus masjid. Kalau sholat subuh usahakan azan ke qomat itu rada lamaan dikit, artinya rada panjangan dikit. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat qobliyah itu khairun minan dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini baru azan langsung qomat subuh. Salat dia qabliyah. Begitu qabliyah langsung megang Allahu Akbar. Enggak lihat di belakang masih ada salat qabliyah, enggak lihat di belakang masih ada yang datang untuk rokok-rokok, hanya pengen jadi orang kaya di dunia. Karena 2 rakaat inilah yang menghantar dia menjadi konglomerat. 2 rakaat khairun minan dunya wa ma fiha. Kasih kesempatan. Nah, Nabi tunggu. Mau pernah suatu hari ketika Bilal azan terlambat karena ada urusan ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Dia azan terlambat. Nah, Nabi tiba-tiba keluar lebih terlambat lagi. Setelah sholat minta maaf Bilal. Maaf ya Rasulullah, saya azan terlambat.
tidak akan meninggalkan qabliyah. Jadi rupanya nunggu adzan dulu baru qabliyah. Jadi jangan belum adzan belum apa ini mau adzan mana ini nggak datang ini. Kan ada sebagian musola itu yang lain udah ada udah selesai sholat ini belum ada. Nggak yang baru bisa di kampungnya terlambat. Nah, kalau ada kasus kayak begitu, jangan qabliyah sebelum mendengar adzan. Jadi adzan kasih kesempatan, Nabi kasih kesempatan, udah kita tunggu. Nah, karena ditunggu udah sesuai dengan perkiraan waktu udah datang, semua sudah qabliyah semua, mulai salat. Begitu selesai salat, mengirim selesai, baru nanya. Ada di antara kalian yang tahu alamat, yang tahu rumah Subhan? Ada ya Rasulullah. Antar diantar. Masya Allah, ternyata perjalanan dari masjid menuju rumah Subhan lama, panjang, jauh. Berapa kilo? Bisa jadi 3 kilo. Begitu sampai di rumah, ketemu sama istrinya. Ditanya, mana Subhan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhan meninggal. Mau kasih tahu bagaimana? Kalau sekarang kan enak. Meninggal, grup WA menyebar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, di media sosial ramai doa. Nggak tahu maitnya dengar doa apa enggak. Ya. Tapi yang jelas ada yang doanya kan cuma copy paste doang. Ya, daripada nulis lama-lama kalau kan. Dan Allah filawar anwar. Kadang-kadang asal share doang. Udah jelas yang meninggal perempuan, ya Allah maghfir lahu warhamhu. Ya karena modalnya cuma share doang. Kopas. Yang meninggal perempuan, Allah maghfir lahu. Yang meninggalnya laki-laki, Allah maghfir lahu. Orang mah kalau mau doyan kopas kayak begitu itu yang lengkap. Ada yang Allah maghfir lahu, ada yang Allah maghfir laha, ada yang Allah maghfir lahum, ada yang Allah maghfir lahu. Dan lengkap. Ini mau ada cuma satu main kopas. Allah maghfir lahu. Tiga-tiga perempuan. Nah waktu itu kan belum ada media, sehingga tidak ada yang tahu kalau Subhan meninggal. Tapi ya Rasulullah, ada hal yang sampai saat ini saya itu kok masih bingung. Apa yang membuatmu bingung itu? Sebelum meninggal, suami saya itu teriak 3 kali. Habis teriak, diam. Teriak lagi, diam. Teriak lagi, diam. Hari ditanya teriakan apa? Jadi yang pertama saya masih ingat betul itu. Kenapa nggak lebih jauh? Diam. Lalu teriakan, kenapa nggak yang baru? Diam. Kenapa nggak semuanya? Diam. Ya kan nggak tahu karena lagi sakratul maut masalahnya. Tiba-tiba teriak-teriak kayak gitu apa? Rupa-rupanya fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadida. Tabir yang selama ini disembunyikan, ridho yang selama ini disembunyikan, diperlihatkan pada saat itu. Yang ada adalah penyesalan. Jadi teriakan pertama kenapa nggak lebih jauh? Rupa-rupanya datang malaikat, diperlihatkan amalan langkah kaki menuju ke masjid. Di situ nggak disebut amalan naik motor ke masjid, nggak. Ya, amalan naik sepeda ke masjid nggak ada. Amalan naik onta ke masjid juga nggak. Ya. Di situ yang diperlihatkan adalah langkah kaki. Langkah, satu langkah tadi diperlihatkan. Satu langkah itu ternyata Allah mengangkat 1 derajat. Satu langkah mengampuni dosa dan kesalahan. Tahu apa yang akan kamu dapat? Nih diperlihatkan nih. Pahala orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Semakin banyak langkah semakin banyak pahala. Maka dia teriak,
Kenapa nggak lebih jauh? Padahal jarak dari masjid ke rumahnya itu udah jauh, tapi mohon kenapa tidak lebih jauh? Kalau kita kan beda. Justru yang dekat aja main motor, nggak kelihatan masjid itu. Kan lari motor bagus. Kayak kemarin kan sempat ada viral tuh dari nggak tahu di Eropa atau di mana itu yang kaset, ada aki-aki mau ke sholat Jumat, tiba-tiba kan ditawarin naik motor. Ayo kok naik katanya gitu, ya. Nah orang tua ini mengatakan, la wallah, enggak, ya. Karena saya tahu pahala melangkahkan kaki pada hari Jumat. Jadi kalau diperlihatkan, yang dekat pengen jauh, yang jauh pengen tambah jauh. Karena nggak diperlihatkan, wajar kalau sholat Jumat motor sampai berempet. Padahal rumah tetangga-tetangga semua itu. Karena nggak dikasih tahu. Lalu yang kedua, suatu hari di musim dingin, begitu dia mau keluar mau sholat subuh, kok dingin, dia ngambil baju tebal, bekas pakai. Di jalanan dia ngelihat ada orang kedinginan, spontan langsung diberi sama Subhan ini, pakai, ayo kita ke masjid. Ya. Saat sakratul maut fakashafna anka bita'aka fabasaruka al-yawma hadida. Diperlihatkan keutamaan memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Maka dia teriak. Teriaknya itu apa? Kenapa enggak yang baru? Nah, siapa kira-kira yang mau teriak kayak begitu nanti? Jadi kalau nyumbang banjir pakaian bekas, bukan pakaian layak pakai. Ya. Kalau pakaian udah nggak terpakai, pada bolong disumbang lagi. Disebutnya kayak layak pakai. Kamu aja nggak pakai, apalagi orang lain. Makanya ada ibu-ibu itu sigap begitu diumumin. Enggak, saya harus memberi pakaian yang masih baru pada. Saya ada sekarang pakaian baru. Terserah itu pakaian dari gudang dari mana, ini jelas baru. Ya, jadi diperlihatkan pahala memberi pakaian kepada orang yang kedinginan. Lalu yang ketiga, ketika dia kembali dari masjid pagi-pagi itu sudah disiapkan sarapan sama istrinya, segelas susu, sepotong roti. Tiba-tiba ada orang miskin minta-minta. Nah, sini susu di gelas tadi dibagi dua, roti dibelah menjadi dua. Nih, kamu sebagian makan, saya sebagian. Ayo kita sarapan bareng-bareng. Diperlihatkan oleh Allah pahala orang yang memberi makanan kepada orang yang sedang membutuhkan. Oh, pahalanya luar biasa sampai dia teriak, kenapa enggak semua? Karena ngasihnya cuma setengah. Kenapa kita kalau sedekah setengah? Karena nggak diperlihatkan, itu judulnya. Kita sedekah, kita memberi, kenapa kita ragu? Karena tidak diperlihatkan, kecuali mereka-mereka yang sudah punya tingkat keyakinan yang tinggi. Kenapa dia mau melakukan hal semacam itu? Karena dia yakin betul-betul tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau nggak diperlihatkan, dia akan kerjakan. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu musim paceklik, jadi kebutuhan pokok itu memang sangat-sangat berkurang. Tiba-tiba pedagang-pedagang di Madinah itu dikejutkan dengan rombongan kafilah perdagangan milik Sayyidina Utsman.
ada 1000 onta. Ih, pada apa 1000 itu? Ya, lihatnya berapa ton itu barang-barang yang dia bawa dari Syam itu. Pedagang-pedagang ini menemui Utsman. Ya, Utsman, sudah dijual barangnya, saya kasih keuntungan 2 kali lipat. Enggak, datang lagi. Utsman, 4 kali lipat. Enggak. Nah, terus kamu jual sama siapa? Saya mau jual sama yang sanggup dan berani memberi keuntungan 10 kali lipat. Kira-kira pedagang Madinah ada enggak? Kata pedagang tadi itu kayaknya enggak ada. Sampai 10 kali lipat itu. Sebenarnya enggak pernah ada, enggak bakal kamu jumpai. Itu terlalu tinggi. Kata siapa? Kata ibu ya. Dicoba kata siapa? Enggak, saya yakin ada. Apa siapa? Allah. Ya. Allah akan memberi 10 kali lipat. Menja'a bil hasanah falahu atsru amsalihah. Jadi orang yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan beri 10 kali lipat. Akhirnya barang-barang yang sudah dibawa 1000 onta tadi dibagi-bagi ke orang-orang miskin di Madinah. Karena akad perjanjiannya dengan Allah akan memberi berapa? 10 kali lipat. Ya. Ada nggak orang kayak begitu? Kayaknya berat untuk sampai tingkat keyakinan kayak begitu. Ya. Kalau kita sering mendengar ayat Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Kan sering kita dengar itu. Orang yang menginfakkan sedekah jalan Allah itu digambarkan seperti biji atau bulir, satu bulir ditanam di tanah yang subur, tumbuh 7 tunas, masing-masing tunas ada 100, 700, modalnya cuma 1. Jadi 700. Apa 700 itu ketika dihitung? Enggak, wallahi itu 5 yasa, bahkan bisa jadi dilipat gandakan 7.000, bahkan bisa jadi 7 juta. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu Maha luas. Ya, karunia. Itu sering, tetapi kan kita kadang-kadang masih ragu. Kenapa? Karena kita nggak diperlihatkan masalahnya. Kalau diperlihatkan, insya Allah nggak akan ada orang malas sedekah, itu nggak ada. Itu cerita Utsman kan dia nggak diperlihatkan, kan keyakinan, iman yang ada di dalam diri Utsman bin Affan. Jadi kalau sudah ada keyakinannya dari mana? Keyakinannya dari Nabi. Kalau Nabi kan diperlihatkan pada waktu Isra Mi'raj itu tentang surga, tentang neraka, tentang umat terdahulu, tentang umat yang akan datang, semua diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Jadi Nabi yakin setiap melakukan apa-apa Allah nggak pernah bohong. Disampaikan dan sahabat meyakini itu. Kalau kita kan masih mikir-mikir. Ya, padahal ya sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita masih ragu. Jadi kembali ke awal tadi. Semua perintah yang wajib, semua perintah yang sunnah mesti harus berdampak sosial. Karena surga luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi semua memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu luasnya luar biasa. Dan lagi kalau kita mau perhatikan lagi, semua perintah baik yang wajib ataupun yang sunnah itu tadi yang saya katakan mesti bernilai manfaat, mesti berdampak sosial itu. Memang di dalam Al-Quran tidak secara langsung. Kalau di Al-Quran itu dikasih kata kuncinya itu adalah takwa. Cuma takwa ini kan kemudian dijabarkan ternyata takwa itu
kriterianya, ciri-cirinya di awal Al-Baqarah sama di surat Ali Imran. Ya, 134. Lihat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau di Ali Imran itu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu. Ini semua berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan kemanfaatan. Jadi kata kuncinya itu adalah takwa. Semua perintah itu, ya. Bahkan termasuk, jadi kemarin kita belajar itu dari pengalaman membangun rumah. Jadi kita beli di Ruang Sakti itu ada pasar, ada toko khusus bangunan. Ketika beli kunci, lalu ditawari sama dia, Pak, enggak sekalian master key-nya gitu. Saya bilang master key itu buat apa? Master key itu yang biasa dipakai di hotel-hotel itu loh, Pak. Ya. Jadi kalau pintu-pintu kan punya kunci dia, ya, punya kunci satu. Tapi kalau si master ini semua pintu bisa, gitu. Wah, waktu itu belum pandemi, ya, jadi masih gampang lah. Kalau udah pandemi kayak ini mikir-mikir ngapain beli master key, ya. Jadi kalau waktu itu masih belum pandemi, jadi masih ada cadangan. Dan nggak apa-apa, master key kapan jadinya? Seminggu juga jadi, ya. Untuk sementara pakai ini aja dibawa, udah pasang, nanti maskernya dikirim nanti seminggu. Jadi kalau kunci kamar ini hilang, tinggal kita punya maskernya. Ada itu terbuka. Nah, dari sini ternyata kita dapat pelajaran dari master key. Ternyata takwa itu master key kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, jadi kunci yang bisa membuka segala-galanya itu. Pintu apa saja bisa dibuka dengan takwa. Termasuk puasa juga kan ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Dengan ketakwaan kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Nah, karena master key ini adalah takwa, di dalam Al-Quran, terutama di surat At-Talaq itu ayat 2, ayat 3, ayat 4. Jadi kalau yang rada susah, saya udah sholat, saya udah puasa, tapi merasa hidup itu susah, ya. Kan ada di At-Talaq itu ayat 6, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Saya udah kerja, udah ini, udah segala macam, ikhtiar, udah berdoa, tapi kok masih ya susah, sempit rezeki saya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan master key. Jadi kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Cuma lihat kalimatnya, wa may yattaqi. Ya. Apa may yattaqi itu? Fi'il mudhari', present continuous tense, kata kerja yang berlaku kala kini dan yang akan datang sifatnya berkesinambungan. Jadi barang siapa yang senantiasa terus-menerus menggelorakan ketakwaan, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Saya sudah memberikan ketakwaan, sudah sholat malam, sudah ya sholatnya juga karena lagi ada masalah aja. Ya, karena ya kaki itu tak pandang bulu, artinya dia memang membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, walaupun tidak banyak tetapi terus
menerus, itu ya tadi. Dulu kisah Abdul Barakat. Abdul Barakat itu yang nyusun sholawat pimpin ulu. Orang nyebutnya Abdul Barakat. Dan termasuk ada sholawatan yang kalau dibaca itu 10, itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholawat. Itu Ali Al-Qayyumi yang mimpi ketemu dengan Abu Barakat. Saya Ali Al-Qayyumi. Jadi ketika Ali Al-Qayyumi mimpi ketemu Nabi itu, dia bertanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang baca sholawat lebih banyak dari saya? Karena dia tiap hari itu 100.000. Kata Nabi, ada. Siapa ya Rasulullah? Abu Barakat. Lalu lafaznya apa yang dibaca? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamali. Dibaca 10, tapi dia pahalanya nilainya sama dengan 100.000 lebih. Maka guru dia datangi itu Abu Barakat. Nah, Abu Barakat itu punya catatan waktu remaja. Ketika dia mau ngaji, tiba-tiba ketemu sama teman perempuannya. Diajak, Ahmad, nah, ada apa? Ini ada soal-soal yang susah untuk saya selesaikan. Saya dengar kamu itu cerdas. Akhirnya diikuti. Begitu masuk ke rumah, dikunci rumahnya. Lihat nggak ada orang, waduh, jangan-jangan ini kayak gitu. Benar ternyata dipaksa untuk melakukan ya, hal yang tidak diinginkan oleh agama. Maka sebelum itu terjadi, dia bilang sama si perempuan ini, sebentar saya mau ke belakang, mau ke toilet. Ya udah, ke toilet silakan, saya tunggu di sini. Langsung dia ke toilet. Begitu di toilet, bukan mau buang air, karena memang dia nggak pengen buang air. Ya. Nah di toilet itulah kemudian dia ngomong begini sama Tuhannya, ya Rabb, aku sudah memberikan ketakwaanku selama ini. Akhirnya saya selalu menjaga harga diri, saya selalu mendekatkan diri, saya selalu bertakwa. Hari ini, saat ini saya minta makhraj, jalan keluar. Karena qaulukal haq wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, mana makhrajnya? Gitu. Jadi dia tanya mana makhrajnya? Saya sudah bertakwa, ini masalahnya. Begitu melihat ke atas ada anak tangga. Dia berburu, dia naik, keluar, kabur dia, ketemu gurunya. Kata gurunya, kenapa kamu lari? Kenapa kamu terlambat? Apa jawabannya? Saya dipanggil terus memuaskan itu anak tangga yang kamu jumpai di toilet itu kan. Gurunya wali, ya waliullah itu, alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana memuaskan apa tidak? Tangga yang kamu jumpai di toilet itu kan, gemeter Abu Barakat itu ternyata wali. Dan Abu Barakat juga menjadi arif billah, menjadi wali Allah. Jadi Allah makhraja, diberi jalan keluar, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Cuma kan kuncinya orangnya tadi. Ya. Orang belajar belajar ngaji susah hafal. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Disuruh bertakwa juga, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Saya sudah bertakwa, perbaiki takwanya. Dan memperbaiki takwa itu maksudnya adalah memperbaiki kualitas ibadah dengan menghadirkan dampak sosial tadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau dampaknya untuk pribadi, ya nggak bakal benar. Jadi harus betul-betul yang punya dampak sosial baru kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim.
Jadi takwa itu master kita itu. Makanya kalau ada orang bingung, ini baru tadi saya dengar ceramah dari Syekh Al-Huwaini di channel beliau. Dia cerita, itu di mana? Cerita tentang seseorang yang mengeluh sudah menikah hampir 20 tahun gak punya anak, gak punya keturunan. Terus kata si Syekh ini, kamu punya handphone? Karena kan cerita modern, bukan cerita zaman Nabi. Ya. Kamu punya handphone? Enggak, katanya gitu. Karena orang dari kampung kayak gitu, sampai nggak punya HP zaman sekarang. Akhirnya kata si Syekh ini, beli HP kayak gitu. Ya, Syekh, saya tuh minta solusi. Kok disuruh beli HP kayak gitu? HP dikasih nomor, ya diaktifkan. Ya. Masih belum paham juga. Nih, HP itu untuk apa? Untuk komunikasi. Nah sekarang kamu beli HP itu untuk komunikasi dengan Allah. Ya kan ujung-ujungnya takutlah. Ya. Kamu sholat taubat 2 rakaat. Kamu minta sambil menangis sama Allah. Ya. Jadi sholat 2 rakaat itu handphone katanya mengaktifkannya dengan nangis tadi itu aplikasinya tadi. Ya, sudah lakukan hubungan. 3 bulan berikutnya ada jadwal khutbah dia di masjid tersebut. Begitu selesai khutbah ketemu dipeluk. Terima kasih Syekh. Kenal kamu sama saya, kata-kata orang ini. Saya tidak kenal. Saya yang dulu disuruh beli handphone katanya gitu. Oh, stop. Kenapa? Alhamdulillah istri saya sudah hamil katanya gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah takwa ternyata. Jadi bertakwa la'allakum tuflihun. Bertakwa la'allakum turhamun. Jadi dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan ini, hampir seluruh amalan di bulan Ramadan berhubungan dengan takwa. Makanya di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tattaqun kan sama fi'il mudhari juga itu. Ya. Proses konsisten juga. La'allakum tattaqun itu artinya dengan puasa ini diharapkan kalian itu menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga mutu kualitas ketakwaan. Kalau ini terjaga mutu kualitas, maka kamu memiliki dampak yang luar biasa besar di tengah-tengah masyarakat. Apa amalan-amalan yang mengarah kepada ketakwaan yang berdampak kepada sosial tadi? Yang pertama, ketika kita melakukan puasa, kalau yang udah biasa sih nggak ada masalah, tapi kalau yang belum biasa itu kan hari pertama masih megang-megang perut, masih perih, masih lapar, masih aus gitu. Tapi kalau ada biasa, insya Allah biasa-biasa saja. Ya. Dan dalam kondisi lapar kayak begitu itu, yang diinginkan adalah bangun kepedulian sosial, sehingga untuk memotivasi pembangunan sosial ini, Nabi, sahabat-sahabat dan tabi'in dulu memberikan semangat kepada kita itu perbanyaklah sedekah, karena semua kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini ternyata solusi dari segala macam masalah sebetulnya. Ya.
Orang sakit aja bisa diobati dengan sedekah. Jangankan yang masih hidup, orang yang sudah meninggal aja bisa kita melakukan sesuatu untuk kenyamanan mereka di alam barzah dengan sedekah. Saya sedekah niat untuk almarhum bulan bin bulan. Ini kita kasih. Apa yang mereka rasakan di alam barzah itu? Dia merasakan seperti ada embun. Ya, embun pagi adem. Mesti saudara saya, anak saya yang mengeluarkan sesuatu diniatkan untuk saya. Tahu dari mana? Itu cerita mimpi orang-orang soleh dahulu, ya, wali-wali Allah terutama. Jadi ngirim Fatihah termasuk sedekah, ngirim kue, ngirim nasi, ngirim, pokoknya ada di dalamnya itu unsur kemanfaatan bagi yang lain. Lalu kemudian kita niatkan untuk yang sudah wafat itu menjadi sedekah dan ternyata bisa dirasakan. Kalau nggak percaya, ya coba jadi uang gitu. Jadi kalau nggak ada, balik lagi nanti kasih tahu. Oh ternyata bohong. Jadi sedekah di bulan Ramadan. Jadi mau sedekah untuk diri kita, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk siapapun, termasuk untuk yang sudah wafat pun di bulan Ramadan amalan ini dilipat gandakan. Di bulan lain juga sama. Manjabil hasanah fa'al asul amsalihha, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Makanya perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Apalagi Nabi kemudian mengatakan orang yang memberi buka puasa itu, ya orang-orang yang berpuasa dan diberi bukaan, bukan bukaan botol, artinya ya makanan ataupun minuman, dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Kalau yang puasanya itu baik, diterima, maka puasa kita diterima. Ya. Kemudian lagi disemangati lagi ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang lagi puasa tetapi dia memiliki kepedulian kepada orang lain, ya, lagi puasa. Cuma tahun-tahun sekarang kan ada aturan misalnya. Nah ini yang mudah-mudahan kalau di daerah-daerah nggak berlaku. Kalau di daerah kota-kota kan dilarang untuk puasa bersama, ya kecuali prokes. Dilarang tarawih kecuali prokes. Dilarang sahur berjamaah, ya. Sahur keliling dulu kan ada itu, ya, keliling sahur. Sekarang nggak tahu, kecuali prokes, mengikuti protokol kesehatan. Jadi waktu sahur waktu yang diijabah, waktu buka waktu yang diijabah. Nah di sini ketika kita mengeluarkan sedekah, ini pahalanya berlipat-lipat. Kedua, selama berpuasa ini kita lagi capek, kita lagi nahan lapar, nahan haus kayak gini, banyak-banyak meminta, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doanya diijabah. Ya. Apalagi menjelang sahur. Menjelang sahur itu kan dari kalimat apa sahur? Ya, sahur itu ada yang mengartikan waktu yang tidak jelas, sehingga ada penyebutan sihir. Nah, kenapa sihir? Karena nggak jelas. Waktu sahur itu waktu sebelum fajar. Kalau dulu pernah ditanyakan kepada Nabi itu, kira-kira waktunya itu sebelum fajar 50 ayat kamu baca. Nah, itu waktu sahur. Ini waktu diijabah. Lihat, di luar Ramadan saja waktu sahur ini waktu istimewa yang gak pernah ditinggal oleh orang-orang soleh. Mereka memanfaatkan itu untuk istighfar dan bertobat. Tidak ada amalan yang lain. Itu waktu sahur. Apalagi di bulan Ramadan, wong yastaghfirun, ya, mustaghfirin fil ashar. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang istighfar pada
ini waktu diijabah, maka jangan minta-minta yang receh-receh lah. Artinya minta yang remeh-remeh. Jadi mintanya nggak tanggung-tanggung, karena ini waktu paling diijabah, istighfar dan taubat. Sebab istighfar ini pun bisa menyelesaikan semua masalah hidup dan kehidupan. Sayang kalau waktu diijabah kayak begini, mintanya yang receh-receh. Dulu Syekh Muhammad Alhamdulillah di Mekah, jam ada sekitar jam 12 malam waktu itu, persis malam tanggal 27 Ramadan. Jadi jam 12 malam itu dia ngomong sama santrinya gini, "Duh, kalau makan nasi bindi daging ini enak." Baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Bawa satu nampan besar itu nasi bindi dengan kambing itu. Apa kata Syekh Muhammad? "Ya Allah, tahu-tahu begini mas, saya minta maaf sama Allah," kata gitu. Ya, dia tiba-tiba waktu itu waktu diijabah. Makanya kalau begini mas, saya Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintanya nasi bindi, nasi kebuli. Jadi waktu sahur adalah waktu yang paling diijabah. Maka nanti ketika puasa, di luar puasa aja memang waktu sahur ini waktu spesial untuk orang-orang yang saleh, ya. Apalagi bulan Ramadan. Jadi jangan sahur di depannya TV hiburan infotainment yang enggak. Masa zaman sekarang masih laku TV kayak gitu? Ya. Jadi habis selesai sahur sudah pegang tasbih, istighfar. Berapa? 100 kali, 1000 kali. 1000 kali ini cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Boleh nggak pakai tasbih? Boleh. Ya, kalau nggak pakai tasbih 1000 loh, repot gitu. Ya, astagfirullah. Ya Allah, berapa nih? Wah, ya, banyak lupanya kayaknya. Cuma kan pakai tasbih kan enak. Jadi perbanyak doa di waktu sahur. Di luar sahur kan memang itu waktu istimewa. Kemudian di waktu berbuka. Dan memang TV-TV itu rata-rata tahu dia waktu yang paling mantap untuk iklan itu waktu sahur, waktu buka. Ternyata itu waktu spesial doa diijabah. Ini ketika berbuka pada kumpul yang ditonton infotainment, lawak segala macam. Ya kalau dengerin tafsir ada mending lah. Ya, jadi ketika berbuka berdoa, dan doanya jangan yang receh-receh, hatinya sepele-sepele kayak gitu. Tiap hari doanya itu, ya Allah, mudah-mudahan karena begitu ditanya, karena siapa yang mau jual? Karena siapa deh? Ya. Jadi karena orang itu, ya, jadi itu harganya sekalian, ini semeter sekian. Kalau kita 5.000 meter, sama siapa yang tahu? Jadi maksud jangan receh-receh itu, saat itulah kita minta Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma rzuqni barakah fi kulli ma wahabtani. Kalaupun mau minta rizki kepada Allah itu, teksnya itu Allahumma rzuqni barakah fi kulli ma wahabtani. Ya Allah, karuniakan kepadaku keberkahan pada apa yang telah kau berikan. Baru mantap tuh. Jadi kalau keberkahan apa yang telah kau berikan, apa saja, diberi keturunan berkah, diberi harta berkah, diberi pekerjaan berkah, diberi job ya dari temannya itu untuk menjual tanah berkah, pokoknya semuanya berkah. Allah marzuqnil barakah fi kulli ma wahabtani. Dan nanti terakhirnya itu dibiasakan, ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Indah sekali. Ya, artinya apa? Setelah kita minta kepada Allah, terakhir kita kembalikan semua
kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang hidup dan zat yang mengatur. Dengan rahmat-Mu aku minta tolong, perbaiki semua keadaanku. Apa? Ya semuanya. Dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku walau sekejap mata. Jadi walau tarfata ini. Artinya jangan bersandar kepada diri, jangan bersandar kepada ilmu, jangan bersandar kepada keluarga, jangan bersandar kepada siapapun. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jadi banyak-banyak minta pada saat berbuka. Kemudian yang ketiga, ya, doa-doa ini ada nggak dampak sosialnya? Jelas. Ya. Kalau kita sudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada yang lain sebagai wujud syukur. Allah fi auni 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan bersama dia kalau dia masih terus-menerus memberi bantuan kepada yang lain. Ini kenapa nih orang baik doa saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang lain harus merasakan. Itu. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah memberi. Itu kan konsep dalam Islam. Jadi kalau pengen dapat dari Allah, beri orang lain. Ya, berikan kepada orang lain, nanti Allah akan memberi. Yang ketiga, selama Ramadan ini biasakan zikir. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadkurun yang kurti. Berzikir kalian, aku akan berzikir untuk kalian. Artinya kalau kalian ingat, aku akan ingat. Kalau kamu gak ingat, aku juga gak akan ingat. Ya. Jadi kalau pengen diingat Allah, maka kita harus mengingat Allah. Zikir yang bagaimana? Zikir itu banyak hanya madat ufal asma'ul husna. Ya, dengan asma'ul husna kita bisa berzikir. Nabi Musa alaihissalam pernah ngomong begini sama Tuhannya, Ya Rabb, ajari aku zikir. Lalu kata Allah, baca la ilaha illallah. Lalu kata Musa, emang gak ada yang lain ya Allah? Gitu. Jadi dikasih lidah la ilaha illallah, emang gak ada yang lain? Lalu kata Allah, Musa, 7 lapis langit dengan isinya dan 7 lapis bumi dengan isinya digabung menjadi satu. Kamu letakkan di anak timbangan itu. Timbangan yang kita gambarkan, timbangan itu ada 2. Ya. Letakkan di sini. Ya. Langit dan bumi yang 7 lapis tadi beserta isinya. Ya kan beratnya kayak apa itu? Orang langit pertama ada matahari, ada bulan, ada dan sebagainya. Nah, setelah itu letakkan la ilaha illallah. Letakkan. Apa yang akan terjadi wahai Musa? Langit, bumi yang 7 lapis tadi itu langsung naik ke atas saking ringannya, dan la ilaha illallah saking beratnya langsung naik. Artinya apa? Kenapa kemudian yang lain orang ini sudah berat? Jadi zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kalau ada yang tahlilan segala macam itu jangan ada yang mengkritik. Ini tahlilan dulu, itu kan membaca la ilaha illallah itu zikir terbaik itu. Tapi dia zikirnya kan berkata doang. Yang tahu hatinya siapa? Ya, biarin daripada enggak. Karena itu afdalul zikri. Ya, jadi la ilaha illallah. Orang kalau sudah terbiasa mengucap zikir la ilaha illallah, nanti pada saat meninggal diberi kemudahan membawa kalimat ini. Dan la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga itu. Ya, akan diberi kemudahan. Cuma jangan sampai kita sering ikut tahlilan, kalau la ilaha illallah itu bahkan sampai kelihatan kayak orang
serius ya. Karena Ustaz ini kalau mimpin tahlilnya itu dari 100 kali. Mendingan Ustaz itu tuh 40 kali. Di tempat saya cuma 10 kali. Cara yang paling sedikit. Nah kalau yang 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah, mantap 100 kali. Ketika meninggal nggak keluar kalimat tersebut. Sedih melihatnya. Ada apa ini? Bisa jadi ketika dia la ilaha illallah, dalam hatinya juga ada. Makanya perlu diperbaiki kalimat la ilaha illallah. Dulu Kang Abid itu ya, di dalam novelnya dia bercerita tentang ada kiai yang punya burung ya. Jadi kiai ini biasa, kiai pondok, kiai masyarakat ya. Jadi dia biasa mimpin tahlil. Suatu hari ngedengar ada suara pagi-pagi itu seperti ayam kesakitan, keok. Dia lihat ternyata ada burung beo. Diambil sama kiai, bawa pulang, dirawat, sembuh. Ini burung pinter ternyata. Disuruh terbang gak mau, artinya disuruh keluar tuh gak mau, pengen ikut sama sang kiai. Karena sering ikut tahlilan sama kiai, dia bisa mengikuti kalimat la ilaha illallah. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu punya burung beo cakep, targetnya dia mau ngajarin kul huwallahu ahad sampai selesai, baru mau dilepas katanya gitu. Nah si kiai ini punya burung pinter tahlil, terkenal lah di mana-mana. Burung kiai pinter la ilaha illallahnya, karena sering diajak tahlilan. Nah suatu hari ketika dia mau sholat subuh lagi, burung biasa ke depan, kadang ke belakang. Tiba-tiba terdengar suara keok. Awalnya kencang, keok, hilang. Melihat ke belakang ternyata ditangkap kucing. Bunyi keok. Itu kiai langsung pingsan. Ketahuan muridnya dibawa. Kiai pingsan, burungnya mati. Terdengar sudah kemana-mana. Kiai pingsan, burungnya mati. Ada santri kayaknya dari kota. Ya. Nanti kalau kiai siuman, nanti saya mau bilang, saya mau kasih burung yang lebih bagus lagi. Jadi mau dikasih burung beo yang lebih pintar lagi. Begitu kiai udah siuman, santri ini memberanikan diri. Nah kiai, saya sudah siapkan burung yang lebih mantap lagi daripada burung mati. Gitu. Yang satu lagi, Pak Kiai kenapa pingsan burung mati katanya? Marah kiainya. Kalian kira apa? Saya pingsan bukan karena burung saya mati. Saya pingsan itu saya ngebayangin saya yang biasa mimpin tahlil, tiba-tiba ketika mati nasibnya kayak burung beo. Begitu datang malaikat maut, keok. Mana la ilaha illallahnya? Padahal itu yang diharapkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini dipelajari lagi dengan baik, karena ini afdhalul zikri, zikir paling hebat, sudah enggak ada yang bisa. Adapun zikir-zikir lain ini hanya sebagai penopang dari zikir la ilaha illallah. Nabi pernah mengatakan ada 2 kalimat diomongin gampang, ringan dalam ucapan, tapi berat dalam timbangan. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena Nabi mengatakan ini berat nanti di timbangan. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ini akan berat timbangan ini, maka bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali tiap hari. Jadi kalau kata Imam Ghazali, seorang muslim itu harus punya amalan, harus punya wiridan pada waktu-waktu tertentu.
Jadi jangan ada waktu-waktu istimewa nggak ada wiridan sama sekali. Masa sih nggak punya bacaan-bacaan sama sekali? Ya, punya bacaan. Waktu sahur bacaannya ini, setelah adzan qabliyah, baca subhanallah walhamdi subhanallahil ya 100 kali gitu. Ya, atau nanti kalau masih ada waktu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali gitu. Atau wirid-wirid yang lain enggak apa-apa. Maaf surat boleh, ratib juga boleh. Yang jelas muslim, ciri muslim itu diantaranya dia punya bacaan-bacaan pada waktu-waktu yang sudah dia tentukan dan dijadikan sebagai aurat. Wirid itu artinya diulang-ulang. Harus punya itu. Kalau orang dulu ya hayyu ya qayyum dibaca sekian ribu kali, ya karena makhluk hurufnya nggak jelas ya kayu itu, tapi kemudian dia bisa terbang. Ya karena mudawamahnya itu yang paling penting. Makanya wiridan-wiridan itu dijadikan sebagai amalan yang mudawamah, terus berkesinambungan. Nanti jam berapa salat duha? Jangan pernah tinggal. Nanti kalau seandainya ditinggalkan, ya ada perasaan ada yang kurang. Oh, ternyata saya belum duha. Ya, begitu dia harus jalan pagi tiba-tiba belum sholat duha, nanti sholat duha. Kan dalam perjalanan, saya khawatir kalau malaikat biasa ngabsen dari sekian tiba-tiba mana ini biasanya sholat duha kok enggak. Jadi ada kekhawatiran kalau meninggalkan amalan-amalan tersebut. Gitu ya. Jadi karena dia sudah menjadikan wiridan masalah. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu lengkap sekali sudah itu. Ya, pagi 100, sore 100. Jangan maksudkan aja itu. Ya, dibaca itu 100 kali. Jadi di bulan Ramadan wiridan kayak begini itu lebih tajam. Ya. Jadi lebih tajam, lebih mudah mengena sasaran. Kalau wirid-wirid itu dipakai di bulan Ramadan. Jangan wiridan yang macam-macam yang nggak jelas. Kalau Sayyidina Ali dulu ketika minta wiridan sama Nabi, apa kata Nabi? Ali, sebelum tidur baca tasbih 33, takbir 33, takbir 34. Zakamia kata itu 100. Sebelum tidur, kalau kita kan pakainya apa? Habis sholat, itu kalau ingat. Ya, kalau lagi banyak pertanyaan kita tinggalkan begitu aja. Nah, ini kata Sayyidina Ali, saya baca terus nggak pernah saya tinggalkan. Sebelum itu, kalau Mu'adz bin Jabal diajari oleh Nabi itu wiridan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Mu'adz Mu'adz bin Jabal, jangan sampai kamu tinggal ya setelah sholat lima waktu doa ini. Allahumma ini ada dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan Nabi juga mengatakan baca ayat kursi jangan pernah tinggal setelah sholat 5 waktu. Soalnya kalau rutin dibaca antara dia dengan surga itu udah gak ada batas. Ayat kursi. Makanya kalau wirid itu, kalau kata saya Jabir itu, kalau wirid orang lagi ada waktu baca wirid seperti biasa. Tapi kalau lagi buru-buru jangan tinggal ayat kursi. Udah ayat kursi, nanti yang lainnya sambil jalan karena lagi ada keperluan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum. Sudah sambil jalan tak apa-apa. Tapi ayat kursi sempatkan dan baca dengan konsentrasi setelah sholat. Jadi punya wiridan tertentu di bulan Ramadan kita tajamkan wiridan tersebut. Ya. Lalu kemudian berikutnya amalan yang memang harus mendapatkan porsi atau perhatian ya selama bulan Ramadan ini pada waktu Asyrul Awakhir. Ya, 10 terakhir di bulan Ramadan. Jangan sampai kita kalau ada di Ramadan senang begitu Ramadan berharap cepat-cepat Idul Fitri. Ya. Ada anak-anak saya puasa belum dia udah nanya Idul Fitrinya kapan Pak? Puasa aja belum. Ya. Jadi kita senang sambut Ramadan. Nah kita jaga mumpung lagi masih ada pandemi kayak begini, kita bisa lebih banyak khusyuk di bulan Ramadan.
Jadi hari pertama sampai tanggal 10 semangat, tanggal 11 sampai tanggal 20 lebih semangat, nanti tanggal 21 sampai malam lebaran lebih semangat lagi. Bahkan ditinggal semua pekerjaan. Dulu waktu saya kuliah itu saya lihat kalau di langganan saya itu ada masjid namanya Masjid Fatimah Zahra. Itu kalau asul awak, saya masih ingat dulu kalau sholat malam itu sama ada dari PKS Daud Rashid, ya. Dia sering mimpin sholat malam asul awak gitu. Jadi kita di belakang habis 2 rakaat dia kasih kajian, jadi sholat pagi itu selama asul awak. Dan yang iktikaf di sana itu ternyata mobilnya itu mobil mewah semuanya. Begitu kita ngobrol-ngobrol, jadi mereka itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Ketika masuk 10 terakhir tinggalkan semua pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia kelola ditinggalkan semua. Bahkan kadang-kadang datang anak buahnya minta tanda tangan, ya. Dia keluar di teras masjid tanda tangan gitu. Karena mereka ingin memperoleh asyul awakhir ini yang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi asyul awakhir ini sampai dikatakan Nabi kalau asyul awakhir itu ya perlu dikapi doang gitu. Ya. Artinya menunjukkan kalau Nabi itu serius menghadapi asyul awakhir. Dan sudah ditinggal keluarga yang mau ditinggal, pekerjaan-pekerjaan semua ditinggal, semuanya dilakukan di dalam masjid. Sampai Aisyah nyisirin rambut aja di jendela karena rumahnya kan dekat dengan kamar Nabi, ya. Itu artinya mereka ini memperhatikan etika. Jadi jangan, ya apalagi sekarang nggak ada larangan mudik, ya mudik dilarang. Atau kalau pulang kampung dilarang, mudik dilarang. Ini kan artinya kesempatan untuk aslul awakhir nggak terganggu dengan mudik, mestinya mudik, ya. Jadi aslul awakhir ini suatu hal yang sangat penting. Dan di dalam bulan Ramadan ada yang namanya zakat fitrah. Nah itu jangan sampai ketinggalan. Amalannya ini ya memang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa itu. Dan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah itu jangan sampai diabaikan. Ya apalagi kalau yang memiliki catatan kekayaan segala macam, segeralah itu keluarkan zakatnya. Tapi kalau zakat fitrah itu paling berapa sih? Paling 50.000 paling gede. Ya kecuali di Azeiti, Sate Indramayu, zakat fitrahnya 1 juta. Begitu ditanya kenapa 1 juta? Nah tujuan zakat fitrah itu kan untuk mengkayakan orang miskin. Masa orang miskin cuma dikasih 50.000? Saya dihabis katanya. Kalau 1 juta, jadi 1 juta dia letakkannya itu, masya Allah. Dan nanti yang keluar bukan santri doang, wali muridnya, alumninya, makanya miliaran yang dia dapat dari zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, mari kita semangati ya, diri kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan melakukan amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan, karena amalan di bulan Ramadan lebih tajam dibanding dengan amalan-amalan di luar Ramadan. Dan kita berharap bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.